Nafsu itu selalu mengajak ma yukhalifus syar'a. Nafsu itu selalu mengajak kepada seseorang untuk menyalahi syariat, untuk melawan syariat, tidak menurut kepada syariat. Mailun nafsi ila ma yukhalifus syar'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala: wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang satu hal di dalam thariqah Naqsyabandi, yakni yang disebut dengan latifatun nafsun natiqah. Kalau artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh pada perbuatan jahat atau pada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Latifatun nafsun natiqah itu letaknya dalam thariqat Naqsyabandi, letaknya di antara dua kening atau di otak kita, di atas sini. Itu letaknya latifatun nafsun natiqah, atau yang disebut dengan an-nafsul amarah atau nafsu amarah. Nafsu amarah itu bukan nafsu yang suka marah, nafsu yang suka memerintah pada hal yang salah. Itu nafsu amarah, amaratun bisu. Nah, di sini kita selalu perang. Ya, perang dengan apa? Perang dengan nafsu. Ketika selesai perang Badar, itu perang yang besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari perang kecil menuju pulang yang lebih besar. Sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa dimaksud jihad yang besar atau perangan yang besar? Rasulullah mengatakan jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad atau berperang melawan hawa nafsu ini lebih dahsyat dibanding dengan jihad-jihad secara lahiriah. Nah, nafsu tersebut itu patut untuk diperangi. Kenapa? Inna nafsa la amaratun bisu, karena nafsu ini selalu mengajak kepada perbuatan jahat. Terus apalagi? Dia selalu, nafsu itu selalu mengajak ma yukhalifus syar'a. Nafsu itu selalu mengajak kepada seseorang untuk menyalahi syariat, untuk melawan syariat, tidak menurut kepada syariat. Mailun nafsi ila ma yukhalifus syar'a. Kecenderungan nafsu itu adalah menyalahi pada syariat, nanti tidak mengikuti pada syariat. Nah, kalau kita melihat yang demikian, apalagi di akhir zaman seperti ini, betapa banyak orang yang menyalahi syariat, tapi tenang-tenang saja, hidupnya bersalahan dengan syariat. Subhanallah, menutup aurat tidak, sholat ditinggalkan, dan lain-lain ditinggalkan, akan tapi tenang-tenang saja. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh nafsu. Dan ingat, ini adalah musuh utama kita. Pertama, musuh utama kita adalah syaitan, dan kedua adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu kalladzi baina jambaika,
Jadi itu adalah musuh yang utama buat kita, yang harus kita perangi setiap saat, setiap waktu. Dalam Thariqah Naqsyabandi memerangi itu dengan berzikir. Allah, Allah, Allah. Ya. Namanya nafsu natiqah ini rame. Kita di tempat yang sepi, tidak ada teman, tapi bisa kemana-mana itu. Menghayal, berandai-andai kesana kemari. Ini urusan nafsu natiqah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta' wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsih." 3 hal yang membinasakan, 3 hal yang merusak. Pertama adalah syuhun muta'. Ini pelit yang diikuti. Sudah pelit, manusia ini memang punya sifat-sifat pelit, tapi diikuti terus. Akhirnya tambah pelit, tambah bakhil, tambah bakhil. Hawa muttabaun, hawa nafsu juga yang diikuti. Karena hawa nafsu itu maunya ya terus melanggar setiap saat, setiap waktu. Kalau kita tidak perangi. Mau sholat saja apabila sudah dikuasai oleh hawa nafsu, jadinya berat. Berat. Nah ini harus kita perangi. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsih. Dan heran memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Ini semuanya ada di dalam nafsu natiqah atau di otak ini. Nah, di antaranya pula yang paling berbahaya, yang diikuti terus, tapi usaha kita untuk meredam agar nafsu ini tidak terus menerus. Apa? Yaitu sifat malas. Masih malas. Contoh ya itu tadi, sampai waktu sholat zuhur misalnya, dia berpikir nanti dulu, waktunya masih panjang, waktu masih panjang, nanti, ntar. Nah, akhirnya apa? Terbengkalai juga. Yang kedua, tidak segera bertaubat. Kalau salah itu tidak segera bertaubat. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kata Nabi, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau engkau tersalah melakukan sesuatu yang tidak baik, segera iringi dengan perbuatan baik. Bertaubat dan iringi dengan perbuatan baik. Misal, saat ini kita tersalah melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segera istighfar, astagfirullahaladzim, dan berbuatlah baik. Untuk apa? Tamhuha, untuk menghapuskan keburukan yang tadi kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Makanya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti-nanti. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta lam yugharghir. Jadi Allah taala senantiasa menerima taubat hambanya selagi belum ghargharah. Ghargharah itu apa? Ketika roh sudah di kerongkongan, ya, sudah mau mati baru bertaubat, itu beda lagi. Ya. Makanya kita bertaubat dan istighfar setiap hari, setiap saat. Bahkan sebelum zikir kita ini harus baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencintai dunia. Nah, mencintai dunia ini mengalahkan segala-galanya. Orang yang terbengkalai salatnya, tidak mau puasa, dan lain sebagainya, itu karena cintanya dengan dunia. Melaksanakan salat lambat karena sibuk dengan dunia. Tidak puasa karena apa? Mengejar dunia. Dan dunia ini subhanallah, meskipun kelihatannya bagus, akan tetapi mudaratnya besar sekali. Tidak sedikit di antara orang tua yang kemudian bertikai dengan anaknya gara-gara dunia, gara-gara harta. Bukan gak boleh punya dunia, akan tetapi apa? Tujuan kita sebenarnya bukan dunia. Dunia ini hanya sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Jangan sampai kita punya tujuan itu dunia saja, hidup ingin kaya saja. Jangan.
Ini semuanya hanya sarana. Seperti orang, maaf, ketika kita berangkat ke satu tempat, mau ke tempat saudara, ya, mau ke tempat saudara, sampai tujuannya adalah rumah saudara itu. Yang kita kendarai bisa aja sepeda, bisa sepeda motor, dan bahkan bisa mobil. Ketika sampai ke sana kan mobil itu ditinggal di halaman, dan kita yang masuk ke dalam rumah. Tujuan kita sampai ketemu dengan keluarga tersebut. Jangan sampai tujuannya hanya sekedar mobil, nanti mondar-mandir di sana sini. Jadi begitu juga orang bertarekah. Orang bertarekah itu tujuannya adalah untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tarekah untuk tarekah, tarekah untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keras hati. Keras hati. Lupa terhadap akhirat. Lupa terhadap akhirat. Makanya di dalam zikir latifatun nafsun natiqah atau di dalam latifah nafsun natiqah ini banyak orang-orang yang lupa kepada akhirat karena apa? Ya melihat dunia ini, melihat hal-hal yang bagus. Dan ini semua adalah penyakit yang perlu kita hapuskan, yang perlu kita kendalikan agar tidak menggerogoti kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap orang. Murid di sini disuruh berzikir sebanyak-banyaknya juga, sebanyak-banyaknya. Ya minimal kayak tadi 1000. Ya. Nah, kalau sudah demikian zikirnya kuat, akhirnya apa? Hawa nafsunya tadi terbakar. Hawa nafsu terbakar. Terbakar oleh apa? Terbakar oleh ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala pada nafsun natiqahnya, maka orang ini tenang, melaksanakan ibadah dengan baik, ya, hatinya hadir kepada Allah dan tidak berhayal. Kalau ngikuti nafsu natiqah ini berhayal terus, berandai-andai terus, seolah-olah hidupnya selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Kan dalam contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan. Rasulullah membuat seperti ini, garis, ya. Kemudian ada garis-garis kecil. Di tengah ada garis lurus sampai tembus. Nah, ini kehidupan manusia. Kehidupan manusia sebatas ini. Garis-garis ini adalah kehidupan yang macam-macam, beraneka ragam. Tapi Rasulullah garisnya sampai tembus keluar sana. Apa kata Rasulullah? Ya, kalau dikatakan ini adalah batas hidup manusia, ini adalah kehidupan, dan hayalnya seseorang, angan-angannya, panjang angan itu lebih daripada hidupnya sendiri. Ya. Kalau orang dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin 60, 70 sampai 90, angan-angannya sudah 200 tahun ke depan. Hayalnya. Dan kita harus jujur itu. Terkadang manusia ini berencana bahwa tahun depan gini. Nanti tahun ini programnya anak saya sekolah. Setelah anak saya sekolah lulus, lanjutkan ke sini, nanti selanjutnya ke sini dan sebagainya. Sudah berpikir bahwa nanti saya dapat rezeki dari sini. Ternyata apa? Belum sampai udah mati. Belum sampai udah mati. Hayalnya lebih panjang daripada hidupnya itu sendiri. Nah, ini di nafsu natiqah, maka berat sekali di sini ini. Untuk melatih yaitu zikirnya yang kuat. Dilatih itu nafsu natiqah Allah. Nah, dan di samping itu sering-sering baca ayat-ayat Allah atau hadis atau hal-hal yang baik supaya tidak terpengaruh dengan hawa nafsu dan hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga pengaruh itu masuk betul ke dalam hati ini. Kalau sudah masuk ke dalam latifatun nafsu natiqah, kalau sudah masuk nanti sulit sekali untuk menghilangkannya. Paling sulit. Ya, zikir yang Allah. Ini yang zikir Allah. Tapi yang lain nggak boleh diam. Jadi betul qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa, itu tetap berzikir Allah. Jangan dilepas ini. Nanti kalau yang di sini lepas, di sini aja yang zikir, nanti di sini terpengaruh lagi dengan penyakit itu. Allah. Nah, ini nafsu natiqah. Nah, kita usahakan sekuat tenaga agar otak kita ini tidak dikotori dengan sesuatu yang berbau duniawi, apalagi yang didorong oleh hawa nafsu. Insya Allah jika demikian, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kerusakan, baik kerusakan duniawi maupun kerusakan ukhrawi. Dan kita lebih diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berpikir. Karena apa?
Kalau sudah mulai berpikir macam-macam tentang dunia, itu tidak akan pernah tenang. Namun ketika semuanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir atau ingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.